Islam berarti keselamatan di dunia dan di akhirat. Semuanya harus selamat. Darat, laut, udara, hutan, bahkan burung-burung pun akan selamat dengan iman dan amal manusia. Dan yang sanggup menyelamatkannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan amal perbuatan manusia. Jika manusia mengamalkan agama, maka amal itu akan terangkat ke atas langit, membuka pintu keberkahan dari atas langit dan dari dalam bumi. Sebaliknya, apabila amal manusia buruk, maka amal itu juga terangkat ke atas seperti kain buruk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencampakkan kain itu ke bumi seperti azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berdosa, tetapi juga orang-orang soleh. Tertib di langit sesuai dengan tertib yang ada di bumi. Saat ini umat tidak sadar bahwa agama telah dirusak, bahkan tidak merasa bahwa agama perlahan-lahan keluar dari dalam dirinya. Merasa bangga hidup dalam kemusyrikan, saling berbangga hidup dalam kemunafikan, dan saling berbangga hidup dalam kejahilan. Ketika berhadapan dengan urusan perut dan di bawah perut, ia mengaku cara-cara orang kafir dalam mendapatkan dan memanfaatkannya. Ia bangga dengan pakaian orang-orang kafir, bahkan tanpa sadar seluruh pola hidupnya mengikuti cara para ahlul batil. Rasulullah SAW bersabda, kalian pasti akan mengikuti perilaku orang terdahulu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan sedepa demi sedepa, shibron bi shibrin, wa dira'an bi dira'in. Sehingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi? Dalam hadis yang lain dikatakan, tidak akan datang hari kiamat kecuali setelah umatku kaum muslimin mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang pada kurun waktu terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan sedepa demi sedepa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah seperti orang-orang Parsi dan Rum? Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Ada agama menurut pedagang, ada agama menurut peniaga tadi, melakukan sholat, saum, infak, sedekah, menunaikan haji, berzikir, dan berdoa setiap hari agar perniagaannya, perdagangannya tidak merugi. Ada agama menurut pejabat, beribadah untuk meraih jabatannya, untuk kedudukannya. Ada agama menurut petani, beribadah untuk pertaniannya. Ada agama menurut pendekar, wirid dan doa untuk kesaktian. Bagaimana bisa berjalan di atas air dan terbang di udara? Bagaimana agar dirinya kebal senjata tajam untuk popularitas? Padahal orang yang sakti adalah orang yang bisa bebas dari azab kubur. Orang yang sakti adalah mampu melintasi sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Orang yang paling hebat adalah orang yang mampu mengendalikan seluruh panca inderanya untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilah kabar gembira kepada umat ini dengan keluhuran, keunggulan, dan kebenaran agama ini, dan kemenangan serta kekokohan kedudukan mereka di muka bumi. Maka barang siapa di antara mereka beramal dengan amalan akhirat, tetapi tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka tidak ada baginya bagian atau keuntungan di akhirat kelak. Dan agama menurut seorang da'i yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata untuk
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Maka dia senantiasa berpikir dan risau melihat keadaan umat yang telah jauh dari agama. Waktu, harta, dan dirinya digunakan untuk kesempurnaan iman dan amal pada dirinya dan pada seluruh umat, agar seluruh manusia selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.